Renungan Hari Rabu 25 Januari 2023. Pekan ketiga tahun A. Hari ke-8 Pekan Doa Sedunia. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-16 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15-18. Saudara-saudaraku terkasih, misteri keselamatan Allah tidak berhenti pada seseorang, tetapi diperuntukkan bagi semua orang. Demikian juga tugas mewartakan misteri keselamatan Allah tidak hanya diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, para nabi dalam Perjanjian Lama, ataupun oleh Yesus, tetapi harus menjadi tanggung jawab semua orang yang percaya kepada Kristus. Santo Markus menampilkan mandat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudariku, mandat Yesus ini membutuhkan tanggapan aksi dari para muridnya. Mereka harus berani untuk pergi, keluar dari tempat tinggal, dan beralih ke tempat yang lain, beralih ke bahasa budaya yang lain. Tujuannya sangat jelas, yakni mewartakan sabda Allah kepada segala makhluk. Artinya bahwa kehadiran para murid di seluruh dunia harus menjadi tanda sukacita dan kegembiraan, bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi segala makhluk hidup. Yesus memerintahkan agar cinta manusia dan cinta alam semesta dan segala isinya. Saudara-saudariku, Yesus juga menyebutkan beberapa tanda yang akan dialami oleh orang yang percaya, oleh para murid yang percaya dan mampu untuk mewartakan sukacita Injil, yakni mereka memiliki kuasa untuk mengusir setan. Para murid diberi kuasa oleh Allah untuk mengusir setan, mengalahkan setan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Para murid diberi kemampuan untuk memberitakan Injil menurut cara dan bahasa-bahasa orang setempat, sehingga Injil itu dimengerti oleh mereka. Mereka memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka juga akan memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Di sini Yesus memberikan kemudahan kepada para muridnya dalam melaksanakan misi perutusannya. Kemudahan ini berefek pada keberhasilan dan berkembang serta meluasnya misi penyebaran Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi sejati, orang Farisi tulen yang sangat taat dan berjuang untuk hidup sesuai dengan tradisi Yahudi. Ia adalah seorang yang berjuang untuk melawan dan membatalkan misi perutusan Yesus. Namun, Yesus memiliki cara pandang dan mau mempergunakan Paulus sebagai misionarisnya. Maka dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus mentobatkan Paulus dan menjadikannya sebagai
rasul untuk segala bangsa. Setelah pertobatan Paulus bergabung bersama para rasul lain dan mewartakan Injil ke semua tempat, ke semua budaya, dan ke segala bangsa. Lewat kehadiran Paulus dan rasul-rasul lain, iman Kristiani menemukan wajah yang baru dalam pertemuan dengan masyarakat dan budaya lain. Lewat kehadiran Paulus, bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat mengenal dan menerima pewartaan Injil. Mandat perutusan Yesus ini juga harus kita tanggapi, maka kita dituntut seperti Paulus untuk mewartakan, membagikan Injil, kabar sukacita kepada orang lain. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Semoga